Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang etika penelitian. Mata kuliah penelitian tindakan kelas dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kelompok 1 yaitu saya sendiri, anggotanya Muhammad Amin Ma'ruf, yang terakhir 08, yang kedua Anggun Hasisa, yang terakhir 14, yang ketiga Dilala, yang terakhir 23, yang keempat Mutia Evi Neridaya, yang terakhir 24, Sina Rosida Mardewi, yang terakhir 33. Bab 1 pendahuluan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Andi. Latar belakang. Pentingnya menjaga integritas penelitian untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya penelitian, maka tantangan dalam menjaga integritas penelitian semakin besar. Dalam beberapa kasus, pelanggaran etika penelitian dapat terjadi dan merugikan subjek penelitian atau masyarakat secara umum. Hal ini dapat merusak reputasi peneliti, institusi penelitian, dan bahkan seluruh bidang ilmu pengetahuan. B. Rumusan masalah. Yang pertama, 1. Apa itu etika penelitian? Kedua, apa contoh pelanggaran etika penelitian? Yang ketiga, apa manfaat penerapan etika penelitian? Yang keempat, bagaimana prosedur dan langkah-langkah etika penelitian? Yang C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan etika penelitian. 2. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan contoh pelanggaran etika penelitian. 3. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan manfaat penerapan etika penelitian. Yang keempat, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah etika penelitian. Kemudian bab 2 pembahasan. Etika penelitian pendidikan. Pengertiannya, etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Dari kata ini terbentuklah istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filosofi moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mos atau jamak morsel yang berkaitan kebiasaan, adat. Dalam bahasa Indonesia karangan Purwodarminto menyatakan etika atau akhlak adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban orang dalam kelompok sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan etika penelitian juga mencakup perilaku penelitian terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti bagi masyarakat. Lalu, pendapat lain yaitu etika penelitian merupakan standar tata perilaku penelitian selama melakukan penelitian. Kemudian ada prinsip etika penelitian. 1. Menghormati harkat dan martabat manusia. Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek penelitian yang untuk mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melakukan penelitian tersebut. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Setiap orang mempunyai hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu dalam memberikan informasi. Setiap orang berhak untuk tidak memberikan apa yang diketahui kepada orang lain. Kemudian, keadilan dan inklusivitas atau keterbukaan. Prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan, dan keberhati-hatian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika penelitian. Yang selanjutnya itu yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Sebelum penelitian hendaknya memperoleh manfaat, diperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat pada umumnya, dan subjek penelitian pada khususnya penelitian hendaknya berusaha meminimalisasi dampak yang merugikan subjek. Fungsi etika penelitian yang pertama melindungi subjek penelitian dari risiko dan kerugian yang tidak diinginkan. Yang kedua, memastikan bahwa peneliti bertanggung jawab atas konsekuensi dalam penelitian mereka. Yang ketiga, membantu memperkuat integritas dan kredibilitas
penelitian. Yang keempat, memastikan bahwa hasil penelitian dapat digunakan dengan aman dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, mendorong motivasi dan kemajuan dalam bidang penelitian. Contoh pelanggaran etika penelitian yang pertama ada plagiarisme. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan suatu karangan atau karya orang lain dan dijadikan oleh karangan sendiri. Yang kedua, fabrikasi. Fabrikasi adalah proses pembuatan suatu karya tulis dengan menggabungkan satu karya dengan karya lain. Yang ketiga, ada eksploitasi. Eksploitasi adalah pemasaran tenaga peneliti dan dibantu peneliti. Misalnya, peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan memperoleh pengakuan atas kerja keras pihak lain. Yang keempat ada injustice. Injustice adalah perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang. C. Manfaat penerapan etika penelitian. Yang pertama, menjamin kualitas penelitian. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas peneliti. Yang ketiga, melindungi hak-hak subjek penelitian. Yang keempat, menghindari pelanggaran hukum. D. Prosedur dan langkah-langkah etika penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, publikasi hasil penelitian. Yang keempat, tanggung jawab institusi penelitian. Simpulan, etika penelitian sangatlah penting dalam menjaga integritas penelitian. Dalam menjalankan tugasnya, peneliti memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak merugikan subjek penelitian atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pentingnya bagi peneliti untuk memahami prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku dan menerapkannya dalam setiap tahapan penelitian. Institusi penelitian juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penelitian yang berlaku memenuhi standar etika penelitian yang berlaku. D. Saran. Penulis yakin dalam menyusun makalah ini belum begitu sempurna karena penulis dalam tahap belajar. Maka dari itu, penulis berharap bagi para pembaca dapat memberi saran dan usul serta kritikan yang membangun, sehingga makalah ini menjadi sederhana dan bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan serta kejanggalan penulis, mohon maaf karena penulis hanya memiliki ilmu dan kemampuan yang terbatas. Semoga makalah ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca. Selanjutnya, daftar pustaka dapat dilihat di layar. Terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.